Tes 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 1 2 3 tes tes 1 2 3. Oke, halo guys, balik lagi di channel gua hari ini. Hari ini gua bakal lanjutin lagi nonton anime yang berjudul Bocchi the Rock episode ke-10 kayak gitu ya. Jadi yang sebelumnya itu si Bocchi dan kawan-kawan ya ke Sakubando itu liburan bahasanya karena si Bocchi di rumah doang ya selama liburan musim panas dan sampai akhirnya dia rusak gitu ya, sampai nanam-nanam apa kuburan apa gitu ya. Sampai apa tuh namanya dia itu apa ya pokoknya Bocchi tuh lucu banget lah bahasanya. Pokoknya akhirnya ujung-ujungnya di apa namanya diajak ya bahasa liburan dan apa tuh namanya liburan kemana kemarin ya istilahnya liburan kayak gitulah bareng-bareng sama teman-temannya gitu ya dan apa tuh jalan-jalan ini pak itu meskipun duitnya habis gitu ya sama si Rio gitu ya cuma Rio ini teman-teman yang selalu ngutang gitu ya maksudnya kayak aku bulan depan dibayar ya. Jadi sih 2 kali loh di itu yang kata waktu pas tiket sama yang pas es krim. Aduh gila sih kemarin. Nah, betul apa sih bocah abis dah tuh duitnya ya. Tapi ya menurut gua lucu banget episode kemarin lebih ke arah ini sih lebih ke arah nyantai ya sih sebelumnya gitu ya. Apa tuh namanya dan Bocci pun akhirnya bisa lo kayak mendapatkan pengalaman pertama gitu ya jalan-jalan bareng sama temennya gitu menghabiskan waktu liburan bareng pertamanya dia gitu dan dia akhirnya masuk ke semester baru gitu ya masuk ke semester baru dan dia badannya pegal semua gitu ya kayak kena apa ya bahasanya ya sakit semua lah badannya ya. Ototnya sakit semua gitu gara-gara jalan orang yang nggak pernah jalan atau jalan jauh gitu ya jadi kayak gitu tapi ya itu yang lucu banget episode sebelumnya kita sebenarnya untuk episode ke-10 dari Bocchi The Rock. Oke, nah 10 kita mulai saja 1 2 3. Wow. Kau dari kelas 2 Goto. Goto sama mimpi fix ini mimpi aja gak mungkin. Gak mungkin cuy. Mimpi nih. Harta nasional gila. Goto. Wow. Lihat mimpi kan. Ada festival ya. Ya, festival budaya. Ya fix konser terakhir di panggung festival budaya ya. 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 Iya, gak bisa deh. Gak bisa itu kafe neraka. Jadi trigger lagi tuh ya. Dia udah mikir ribuan kali kepala dia tapi belum dilakuin. Sumpah relate banget aja. Iya, iya, masukin. Eh, wah, dia pun gak sadar aja. Kisah ke Bando. Itu digoto dia sendiri. Dia gak sadar. Ya, emang terlalu unik sih Mochi aja. Ya, berarti bener ya fix konser terakhir di festival budaya. Gak penasaran sih bagaimana nih ya. Ini gue bakal jadi penutupan yang bagus sih ya kalau misalkan bener-bener konsernya waktu pas festival budaya ya. Jadi konser itu naik gitu loh. Jadi dari yang audisi cuma ditonton 2 orang, terus waktu pas di yang apa tuh namanya eh Starry yang cuma ditonton mungkin ya beberapa orang doang yang datang ke sana gara-gara kejebak hujan. Ada juga yang memang datang gak datang karena hujan juga gitu badai. Nah sekarang nih festival nih banyak yang nonton nih pasti gitu kan. Penasaran gua.
Hikari no sake. Na, 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 ah, ah, ah. Hikari no sake. Na, 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 da, 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 da. Na, 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 na. Na, 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 ah, ah. Teret, teret, teret. Oke. Nunggu dulu KSD ya gara-gara pingsan. Oh, kita Chan. Oh, itu kertas yang ini yang dia masukin ke ini. Iya, ekstrovert aja. Sisanya adalah sejarah. The rest is history. Oh. Jangan sampai kecek gitu. Oh, aman. Oh, jadi kayak yang kurang percaya diri gitu ya. Set. Dapat pukulan dia combo. Ini terlalu terang itu, terlalu terang, terlalu bercahaya. Jadi terlalu ini terlalu normi. Sebasta. Kita Chan. Ya, tewas lagi dia aja. Ya, nyerah. Gila langsung masuk. Hmm. Gue pernah denger nih suaranya lembut juga deh. Ya rambut hitam ini. Iya. 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 Sonen desu ka? Stari. Mm-mm. Iya. Ini nih cuma nih pesimisnya bocah sampai dikeluarin gara-gara lagunya gak disukai depak aja. Gila Rio. Wise wordnya keluar. Tapi trauma sendiri dia aja gara-gara festival mulai dulu. Uh,
Oh. Sebenarnya sebagus banget komedi jadi buat Sidrak itu kayak ya gajah terlalu banyak tekanan ya. Duh, gimana ya? Ini sumpah ini pemikiran yang memang realistis loh karena ujung-ujungnya pasti kalau lu pada yang kayak Boci nih ya pasti maunya lari gitu. Makanya udah lari hampir berkali-kali kan 3 kali tadi pertama, kedua sama ini. Gila, populer tapi underrated. Underdog ya. Jadi kayak gak tak pada yang tahu tapi dia populer. Ya. Oh, kita Chan. Ya. Ya, let's go kita Chan. Bukan langsung jadi lukisan. Itu kan tempat di sampingnya. Ya, kita Chan. Ya. Sebenarnya lukisan referensi lukisan aja asli. Ini yang mimpi buruk, terus yang tadi awal itu yang Picasso. Oh si siapa namanya gue lupa. Siapa namanya? Kikuri-chan, Kikuri-san. Wow, Dijika-chan. Hmm, membuatku takut. Apa itu? Oh, dia tampil. Oke, gue penasaran nih ya tampilnya kayak gimana ya. Ya, di kancah indie. Ya, sumpah ini Cikacan roasting kayak kakaknya literally. Ya. Oh, duitnya habis gara-gara kompensasi. Itu kucing. Iya, ngelihat. Iya, kucing juga. Iya. Let's go. Kita harus dibayar ya. Itu lucu banget sumpah. Hiroi. Hiroi. Penamaan di sini lucu ya, maksudnya kayak Hiroi itu maksudnya kayak yang suka teriak-teriak kayak si tadi ya, si Hiroi-chan, Hiro-san gitu. Hitori Goto, Hitori. Shinjuku Fault.
Iya. Iya, baru gue. Astaga, mochi, mochi. Oh, Ginchan. Ya, no. No, nih Cika-chan. Lucu banget nih pokoknya. Ternyata, ternyata presto aja. Ya. Kesenjangan antara wajah dengan kepribadian. Iya. Yeah. Oh, ini anggota bandnya ya? Sikhat. Sikhak. Main drum. Oh, sama kayak di Cika-chan. Gila. Iya, gue pun juga kerasa ke Sekobando juga secara kepribadian juga saling melengkapi juga. Hmm, orang asing nih ya. Oh, Eliza. Eliza. Emang chaos ya itu. Dan emang ini kayaknya sih yang drum itu drummernya tadi tuh. Rame. Paling depan. Oh enggak itu dia. Jenis pamer sok tahu. Sikehak. Frikadelik. Langsung udah ngomong sejarah musik anjir. Susugario. Oke. Psychedelic. Oke, mulai ya. Udah ada lagunya nggak ya? Harusnya ada dong. Berarti kita bakal dengar suara penyanyi yang lain nih. Oke. Uh. Wow, suara Hiroi. Wah, gue berubah banget sih. Yang biasanya keteriak-teriak dia kayak kalem gitu, kayak lembut. Gila. Dinding suara. Karismanya yang luar biasa. Oh. Oh. Gila, keren, keren, keren. Kita lihat sisi lainnya ya, sisi lainnya si Hiroi-san. Oh. Oh, dia suram dulu, muram gitu, cewek-cewek introvert. Iya. Kata ini loh kenapa dia tuh bisa ketagihan alkohol ya.
Iya, advertise dari senpai, seorang senpai. Iya. Oh, udah mau nerima dia. Ya. Lah, malah jadi ini dilibatin sih Boci. Tapi tadi bagus sih kata-katanya ya, maksudnya kalau memang ada rasa takut awal-awal tapi ya kalau jadi dia bisa pun dia pun bisa gitu loh. Maksudnya si Boci pun bisa meskipun ada rasa takut tadi itu tuh bisa gitu. Tapi bisa. Oh. Iya. Suara perutnya itu loh. Yang pernah berkecil dengan pemain bass. Buset. Ski. Ya. Solo gitar. Oh. Iya. Gue bagi trauma. Oh no ya, Beci bakal itu namanya bakal gitar solo nih. Gak usah itu itu gitar solo kayak yang dilakuin waktu pas ini konser pertama. Jujur di akhirnya. Hmm, ya gara-gara kita Chan yang nyerahin jadi kan Boci kayak akhirnya mau bergerak maju gitu ya karena dorongan itu. Oh. Oh. Ada gotosan apa? Ada gotosan kenapa? Oh, semangat dia. Iya. Bayar juga coy si Rio ya. Ya, ada remedial. Nah, what the fuck gue gila. Selalu begini tapi endingnya anjir. Tiba-tiba Boci gila kemana dia? Ya pokoknya itu ya kayak gitu lah. Menurut gua bagus banget ya apa tuh namanya episode ini. Dimana ya Boci istilahnya kan awalnya memang ya pengen ngumpulinnya festival itu kan formulir tadi untuk tampil panggung. Em, tapi ya apa tuh namanya ya tadi rasa anxiety-nya dia gitu ya. Rasa malu-malunya dia itu ya menahan dia. Itu literally penggambaran yang realistis banget ya. Maksudnya orang kayak Boci yang introvert lebih ke arah social anxiety sih sebenarnya ya. Dan apa tuh namanya ya ujung-ujung pasti kabur orang kayak begitu tuh kalau misalkan kayak dihadapi dengan berbagai pressure dari kayak tampil depan umum, terus orangnya pasti banyak gitu ya bahasanya, terus harus ini harus itu dan lain-lain itu tuh pressure banyak ya dia pasti kabur gitu loh orang kayak Boci ini sebenarnya. Dan apa namanya dan ya udah akhirnya ada tadi apa yang mutusin untuk kabur ya. Udah mikirin berkali-kali. Tampil enggak apa yang mikirin 3 kali nolak cuy, 3 kali ah gak usah deh. Terus mikir lagi, gak usah deh. Balikin lagi, gak usah deh 3 kali cuy. Ya kira juga apa tuh namanya si Kitacan ya nemu yang kertasnya tadi, nemu kertas yang di UKS tadi dan akhirnya diserahin.
gitu. Tapi tadi di akhir dia minta maaf gara-gara dia sebenarnya tahu intensinya si eh oke habis ya. Oke. Ya itu tadi untuk episode ke-10 dari Boci The Rock ya. Ya itu untuk episode ke-10 dari Boci The Rock. Jadi ya apa tuh namanya? Episode juga bagus banget. Jadi kayak apa tuh namanya kayak ya penceritaan tentang Boci gitu ya, strugglingnya dia pengen tampil festival atau enggak gitu ya. Di kertas udah ditulis sama dia sendiri, bahkan dia sendiri udah tinggal masukin tuh dia baru sadar siapa yang nulis nih, padahal dia sendiri yang nulis gitu kan. Ya karena dia pengen menikmati masa muda itu, karena dia udah memikirkan berkali-kali kan, saya dari waktu pas dia SMP gitu kan. eh Waktu pas dia SMP dia udah mikirin kayak ratusan kali, ribuan kali ya, ratusan kali apa ribuan kali gitu ya. Nah, bahkan mikir sampai di panggung itu kayak gimana tadi ada adegannya. Jadi kayak dia udah gak sadar, bahkan udah nulis pun udah gak sadar, masukin pun juga hampir gak sadar gitu ya. Jadi pas udah sadar loh kok gue tiba-tiba masukin kertas kayak gitu tuh dulu coba si Boci. Jadi ya si Boci ini kan memang apa namanya jujur aja ini realistis banget sih, maksud gue kayak apa tuh namanya ketika lu ingin sesuatu hal gitu ya. Boci kan pengen tampil di festival, tapi dia itu akhirnya jadi overthinking cuy. Cuma dia penggambaran yang introvert banget, atau kayak penggambar orang introvert banget sama orang yang mungkin kayak punya social anxiety banget gitu ya. Jadi kayak dia tuh pengen suatu hal nih, tapi pengen mencapai itu tuh jadi overthinking dulu. Kayak misalkan kayak tadi si Boci itu, aduh gua kalau tampil nanti apa tuh namanya diperkenalinnya kayak gimana, Nichika-chan, Ryo-chan, ini siapa nih, Boci-cha, Goto-san gitu kan. Saya kira kita-chan si superstar kayak gitu. Jadi kayak perkenalannya kayak surga dan neraka. Itu bagian daripada overthinkingnya si Boci sebenarnya. Jadi apa namanya penggambarannya itu realistis banget. Jadi kayak lu pengen suatu hal gitu ya, tapi pas lu pengen itu tuh kadang-kadang lu mikir dulu nih, mikir overthinking, akhirnya ujung-ujungnya nggak jadi. Makanya tadi ada 3 kali nolak diri kan tadi sebenarnya. Kayak pertama itu waktu pada saat di yang depan kotak pengumpulan tadi, akhirnya dia pingsan kena lantai ya palanya. Dan kayak di UKS juga gitu ya, di UKS dan pengen buang tempat sampah. Terus kira waktu pada saat dia ngobrol sama si apa tuh namanya yang Listari ya, bahasa sama si Nijika-chan juga, Ryo-chan juga, terus sama yang teman kakaknya si Nijika-chan juga, sama si siapa tuh namanya, sama si siapa tuh namanya ya, aduh gue lupa, Hiroi-san gitu, Hiroi-san kayak gitu. Jadi ya apa namanya memang ini ya, maksudnya dapat 3 kali kan pas dia masuk sekolah ditolak gitu. Tapi juga si Kita-chan ini yang apa namanya malah yang mengumpulkan gitu ya. Jadi si Kita-chan ini memang seneng banget gitu ya, ingin apa tuh namanya tadi di akhir di reveal ya, maksudnya kenapa apa tuh namanya dia tuh ngumpulin kertasnya tadi. Jadi dia tuh sebenarnya tahu bahwa kertas itu pengen dibuang sama si siapa tuh namanya, sama si Gotoh gitu, sama si Boci gitu. Tapi ya dia makanya minta maaf tadi di akhir. Tapi karena si Kita-chan ini apa tuh namanya ngumpulin kertas itu, jadi akhirnya tuh menjadi dorongan untuk si Boci untuk mau berusaha lagi gitu loh. Jadi makanya dia berterima kasih kan tadi di akhir. Jadi istilahnya apa tuh namanya memang seperti itu gitu ya. Jadi kayak Boci pun akhirnya berterima kasih karena dia akhirnya bisa mau melangkah maju lah rasanya. Apalagi ditambah sama yang dia ngelihat penampilannya si Hiroi-san gitu kan. Nah terus tujuan daripada si Kita-chan tadi itu memang sepertinya pertama mungkin dia pengen tampil bareng sama si Boci gitu ya. Dan dia mungkin merasa bahwa si Boci ini tuh memang bertalenta gitu loh. Jadi apa tuh namanya sangat disayangkan mungkin kalau misalkan orang setalenta Boci gitu ya, jadi kayak cuma ada di bawah aja gitu loh. Jadi kayak apa tuh namanya nggak memanfaatkan bakatnya dia sebagai gitaris gitu ya, itu gak tampil di panggung gitu. Jadi ya apa namanya mungkin si Kita-chan tuh ngerasa kayak begitu gitu loh, istilahnya gitar hero gitu kan istilahnya dia si Boci gitu ya. Ya pokoknya itu ya kayak gitu. Jadi Kita-chan di akhir itu momennya bagus banget. Dan ya itu si Boci juga berterima kasih juga gitu ya. Nah terus yang bikin gue kaget lagi di episode ini tuh adalah si Hiroi-san. Ternyata ya si Hiroi-san itu tata tampilnya tadi sumpah suaranya itu lembut cuy. Jadi kayak suara itu lembut. Lagu rock kan. Lagu itu lagu rock banget. Rock yang agak beda lah dibandingkan dengan rocknya timnya si Boci ya, atau Kisaku Bando. Itu agak beda. Ini lagunya tuh enak gitu. Jadi kayak flow-nya ada, suaranya si Hiroi-san itu loh, wah gila sih. Itu dapat sih kalau menurut gua gitu ya. Juga apa tuh namanya
keren gitu loh. Gue butuh sih lagunya, gue butuh lagu fullnya. Ada kayak biasanya kan di YouTube biasanya ada ya, pas tampil biasanya langsung ada lagu panggungnya atau mungkin lagu fullnya. Makanya gue berharap ada sih harusnya ya. Dan apa namanya, tadi si Bocchi setelah ngelihat apa tuh namanya, setelah ngelihat ininya penampilannya si Hiroi-san gitu ya, dia ngerasa bahwa ya tadi bahasa dia tuh apakah dia bisa gitu ya seperti si Hiroi-san, karena kan beda banget ya. Kalau si Bocchi kan agak sedikit pemalu gitu kan, kalau si Hiroi-san kan kayak berkarisma gitu kan. Tapi ternyata ceritain tuh sama si Hiroi ya, sama si pemabok ini, kalau misalkan dulu pun dia juga pemalu juga gitu. Dia pun kayak apa tuh namanya, dia tuh memikirkan gitu ya tentang masa depannya dia yang membosankan dan lain-lainnya gitu ya. Dan akhirnya beli bus, terus akhirnya datang ke berbagai tempat. Itu mungkin menakutkan bagi dia. Dia awalnya tuh kayak pemalu, takut gitu ya, tapi akhirnya ya makin lama makin biasa gitu. Bahkan penampilan pertamanya pun dia akhirnya larinya ke alkohol gitu ya, saking takutnya gitu kan, saking dia pelariannya itu ke alkohol biar bisa melupakan semua itu. Makanya dia kecanduan alkohol sampai sekarang gitu kan. Jadi apa namanya, memang ya di kata-katanya si Hitori kan tuh, si Hiroi ini kepada si Bocchi itu ya gak apa-apa takut gitu awal, tapi gue yakin lu tuh bisa gitu aja. Keren banget sumpah itu, pas itu tuh wise word banget dari seorang pemabok gitu loh. Gitu ya. Tapi ya memang keren sih si Hiroi ya, suara juga bagus juga. Jadi apa namanya, memang cocok gitu ya, maksud gue dengan kalau dia saat orang yang menasihati si Bocchi gitu ya, karena sama-sama dulu sama-sama pemalu. Dia ngerti gimana jadinya seorang jadi kayak Bocchi gitu ya bahasanya. Jadi ya dia bisa ngasih tahu hal yang cocok untuk Bocchi juga gitu loh. Lu bisa gitu ya, kayak gitu. Tapi ya Bocchi bakal berusaha gitu ya. Dan tadi di akhir episode dia Bocchi tiba-tiba ngilang, nggak tahu kemana gitu. Oh, Bocchi ngilang itu udah hari H, itu udah hari H. udah hari festival ya gitu. Tapi ya gue penasaran ya, jelas banget panggung terakhir, konser terakhir bakal apa tuh namanya, bakal di festival budaya gitu ya. Ini lagunya pun harusnya gue nggak tahu ya lagunya beda atau enggak. Soalnya tadi dibilang sama si siapa tuh namanya, Rio ya, bahwa dia bakal bawain 2 lagu, terus lagu kedua itu yang gitar solo, karena nanti yang bakal stand out itu Kita-chan sama siapa tuh namanya, Goto ya, Goto si siapa ya, si Goto-san atau si Bocchi gitu ya. Jadi mereka berdua bakal tampil karena mereka kan orang sekolah di situ ya. Jadi dia bakal jadi kayak bintangnya gitu ya bahasanya. Maka lagu kedua itu gitar solo sama yang penyanyinya Kita-chan. Jadi mereka berdua kan pasti bakal bersinar tuh ya nanti. Jadi lagu yang apa tuh namanya, ini band atau apa ya, bakal lagunya gue lupa, itu mungkin bakal diputer lagi di konsernya tadi. Gue nggak tahu bakal ada lagu baru atau enggak gitu ya, tapi konser festival bakal pecah sih kalau menurut gue, harusnya gitu ya. Tapi harusnya lagu baru sih, maksud gue lagu baru sih, gue nungguin lagu baru sih harusnya ya. Tapi tetap ada gitar solonya, jadi tetap ada gitar solo tapi lagu baru gitu loh, please lah gitu ya, please lah. Apa tuh namanya, Awan Pictures ya, Aniplex please, come on man. Gitu ya. Segitu aja untuk episode ke 10 ya dari Bocchi The Rock. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa di like, comment, subscribe, nyalakan juga notifikasinya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya, episode ke 11 ya. Oke, sekian, terima kasih.